yang insya Allah akan hadir Mas Haji Slamet FNI SMM selaku Direktur Utama PTAM, kemudian nanti Mbak Jem Priyani selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang. Atas nama Rektor terima kasih pada Mbak Maya dan jajarannya yang hari ini luar biasa menjalankan kegiatan yang sangat penting. Ya, ini punya peran penting di masyarakat. Ya. Saya sepakat dan mendukung. Hari ini mungkin hanya Pak Slamet yang dia backgroundnya PDIP. Ya. Dulu saya sekretaris DPC PKB, Pak Slamet ini sekretaris PDIP tahun 98. Jadi sama-sama sekretaris partai. Kemudian tahun 99 sampai 2009, 10 tahun saya DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mas Slamet DPRD Kabupaten Pemalang 10 tahun sama. Jadi sama-sama sekretaris, kemudian 10 tahun kemarin sama-sama jadi. Hanya saya DPR Provinsi 10 tahun, Pak Slamet DPRD Kabupaten 10 tahun. Kemudian tahun 2014, tahun 2009, Pak Slamet pindah provinsi, saya dari provinsi pindah ke Pemalang. Ini punya sejarah luar biasa. Ya. 10 tahun saya provinsi, 10 tahun Pak Slamet kabupaten, kemudian gantian Pak Slamet di provinsi, saya di kabupaten. Saya dulu pernah nyalon bupati, Pak Slamet juga salah satu yang merespon kami. Ya. Kemudian sekarang Pak Slamet ini sebagai Direktur Utama dari PTM. Backgroundnya tetap PDI. Ya. Kalau Mbak Ajeng ini kader PKB, ya sehingga di sini ada PDI, ada PKB. Tidak menutup kemungkinan nanti ada P3, ada Golkar, ada dan lainnya. Ya, jadi ini saya ulangi Mbak Maya, terima kasih, ini kesempatan baik. Ya, kesempatan baik bahwa aspirasi itu penting. Jangan sampai keliru aspirasi, jangan sampai aspirasi atau haknya tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya. Sepintas perlu kami sampaikan. Di DPRD Kabupaten Pemalang itu ada 4 komisi, ya, A, B, C, D. Ya, DPRD Kabupaten Kota itu ada istilah A, B, C, D atau komisi 1, 2, 3, 4. Jadi itu boleh. Kalau di provinsi, karena provinsi itu DPR-nya 100 sampai 130, maka A, B, C, D, E. A, B, C, D, E bisa 5. Kemudian RI karena DPR-nya 500 lebih, maka bisa sampai 11 lebih ya komisinya. Ya. Di Pemalang A, B, C, D, A bagian hukum, ya membidangi hukum, peraturan dan sebagainya itu komisi A. B pembangunan, masalah jalan, irigasi, jembatan itu yang di komisi C, komisi B. C ini saya dulu 10 tahun di provinsi komisi C. Sekarang komisi C, dulu saya wakil ketua DPRD membidangi komisi C, yaitu komisi ekonomi dan pendapatan. Ya, komisi ekonomi dan pendapatan. Komisi yang mencari uang. Komisi A buang duit, komisi B buang duit, komisi C nyari duit. Komisi D kesejahteraan rakyat. Membidangi apa? Pendidikan, agama, olahraga, ya. Tentang ketenaga kerjaan, upah buruh, UMR, UMK, kemudian masalah guru-guru, ya ini urusannya komisi D, ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab Dewan apa? Sepintas nanti beliau akan nyatakan, ya. Tugas tanggung jawabnya adalah yang pertama membuat legislasi, membuat perda. Kalau di kabupaten, di provinsi membuat peraturan daerah, tapi kalau di pusat menyusun undang-undang, ya bedanya. Kalau di kabupaten kota perda, sana undang-undang. Ya. Itu yang satu. Yang kedua ngedok anggaran. Pak Bupati nyampaikan anggaran butuh uang berapa, seperti kemarin, ya. Pak Bupati nyampaikan ini butuh untuk perubahan 2,7 triliun. 2,7 triliun untuk Kabupaten Pemalang setahun. Kemudian diserahkan Dewan. Di Dewan diteliti, dikoreksi. Ada yang dicoret, ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ini pentingnya namanya aspirasi.
Ya, jadi tugas dewan ya menyusun peraturan daerah, menyetujui anggaran. Ya, oh ini pendidikan kurang, oh ini agama kurang, oh ini jalan kurang. Ya, ya. Nah, jadi panjenengan nitip aspirasi ke dewan itu adalah itu. Kemudian yang ketiga, korektor, kontrol. Jadi kayak Pak Bupati ini dengan jajarannya setahun butuh uang 2,7. Misalkan untuk gaji sekian dikontrol apa benar. Untuk biar jembatan sekian dikontrol. Bener enggak? Ya, uangnya bener enggak, ngerjakannya bener enggak, laporannya bener enggak. Ya, jadi sangat strategis. Yang pertama bikin perda, yang kedua menetapkan anggaran, ya, kemudian yang ketiga kontrol. Ya, jadi sangat strategis sehingga oleh karena itu kalau di kabupaten kota sebentar lagi akan ada pilpres, ya pilihan presiden, ya pilihan presiden adalah orang yang bisa memadai kepentingan nasional, ya, hubungannya internasional. Pilihan gubernur minimal setingkat wilayah Jawa Tengah. Pilihan bupati, nah cari bupati yang bisa mensejahterakan warga yang ada di kabupaten atau kota setempat. Ya. Jadi ini adalah tepat, ya nanti biar dikopas yang masing-masing. Ya. Seperti sekarang ini posisi saya dulu pernah wakil ketua dewan tahun 2009 sampai 2014. 2014 nyalon DPR RI nggak jadi, kemudian tahun 2009 masuk lagi dan posisi saya sekarang ketua komisi C. Ya, perlu kami sampaikan contoh rumah sakit umum itu setahun dikasih uang sekitar 350 miliar. Kemudian dia ngasih uang kata orang berobat itu di total ada sekitar 150-160 miliar pendapatan dari rumah sakit. Ya. Kemudian listrik ini masyarakat semua bayar, dikenakan pajak 9%. Ya. Dikenakan retribusi 9% masuk kabupaten. Saya hitung kemarin jumlahnya 47 miliar. Ya. Pasar-pasar di pasar itu mesti ada dikenakan karcis itu, ya. Sekarang sudah pakai retribusi, sudah menghindari karcis biar nggak bocor. 2022 kemarin dari semua bisa masuk, saya hitung 9,8 miliar, hampir 10 miliar. Semua pasar Kabupaten Pemalang. Itu 22. Tahun 2023 ini kami naikkan 13,4 miliar. Ya, 13,4 miliar dari retribusi. Jadi tugas kami Komisi C adalah di situ. Ya. Ini sekarang lagi rame PBB. PBB ini setelah dicek ulang, banyak masyarakat yang sudah bayar. Setiap tahun bayar, tapi kemudian tidak muncul. Ternyata uangnya berhenti. Mohon maaf, berhentinya kadang di perangkat desa. Ya, bayar titip perangkat desa, di perangkat desa lupa dipakai. Ya. Kemarin ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Pak saya rutin bayar, tapi di datanya pakai data elektronik tidak muncul. Sehingga mulai tahun ini disarankan panjenengan tidak titip-titip itu, tapi bayar sendiri, Indomaret, Alfamart, perbankan atau langsung. Ya, butuh menghilangkan. PBB setahun di Pemalang saya hitung kemarin 25 miliar. 25 miliar itu sudah dapat potongan 60%. Harusnya sampai 50 miliar. Tapi karena ekonomi di Pemalang belum baik, sehingga hanya 25 miliar atau 60%, atau dipotong 60%. Ya. Ya. Jadi saya ulangi, pemilu itu adalah memilih pemimpin. Ya. Kalau di pusat ada MPR, DPR, DPD. Ya. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu bentuknya per provinsi. Setiap provinsi diwakili 5. Seperti Jawa Tengah ini 5, Jawa Barat 5, Jatim 5. Setiap provinsi diwakili 5. Mereka tanggung jawabnya memajukan daerah provinsi. Itu DPD. Yang kedua MPR. MPR itu kalau di kampus DPM. DPM menyusun anggaran, menyusun penetapan dan sebagainya.
Ya, kalau dulu presiden dipilih oleh MPR, sekarang presiden dipilih oleh rakyat. Ya, jadi strategis. DPD, MPR, bawahnya DPR. DPR itu pelaksana yang keuangan, pelaksana hukum, pelaksana kontrol. Ya, jadi kalau MPR itu lebih strategis, lebih ke pemikir, DPR lebih ke action. Ya. Kemudian presiden itu pelaksana semua. Ya, makanya kalau ada menteri salah, presiden tanggung jawab. Kalau ada kabar salah, ini Pemalang sedang berduka. Pemalang sedang berduka karena pemimpinnya kemarin dianggap salah sehingga ditelusuri sampai ke bawah. Ya, ini Pemalang. Dan posisi Pemalang itu IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat, IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat. Pembangunan semua bidang. Dari 35 kabupaten kota, ranking 34. Saya ulangi. Se-Jawa Tengah ada kabupaten kota jumlahnya 35. Tapi pembangunan di Pemalang nomornya 34. Paling buncit Brebes. Ya. Pembangunannya paling rendah, bidangnya apa? Yang pertama kesehatan. Dianggap orang Pemalang itu fasilitas kesehatan kurang, banyak penyakitan dan umurnya pendek. Ya, berdasar data orang Pemalang itu umurnya pendek. Kemudian berdasar data orang Pemalang yang melahirkan, ibunya yang meninggal tinggi. Ibu yang melahirkan itu banyak yang meninggal tinggi. Kemudian bayi yang dilahirkan jumlahnya tinggi. Sehingga kesehatan di Pemalang rendah. Yang kedua pendidikan. Pendidikan rata-rata masyarakat Pemalang itu rendah. Rata-ratanya 6,5 tahun atau lulus SD, SMP semester 1. Sehingga Pemalang itu dianggap bodoh-bodoh. Ya, jangan protes. Karena ini rata-rata. Hanya ada 2 perguruan tinggi. ITB Adias, Setip. Dua-duanya belum unggul. Dua-duanya belum maju. Ya. Mohon restunya, insya Allah tanggal 6 September. Ya. 6 September kita akan pindah kampus sama resminya. Insya Allah tanggal bertemu Mbak Mayan, kemudian Mbak Evi. Tolong dikemas. Ini kalau dulu waktu launching STA Soleh menjadi ITB Adias di Gedung Serbaguna, launchingnya luar biasa. Ada tari dari UKM seni. Kemudian ada atraksi pencaksilat dari PSHT. Saya ingin diulang, ya ada itu. Ya saya ulangi, insya Allah tanggal 6 September ya kita pindah kampus. Ya, ini sekarang sudah nggak ada kuliah. Hari Senin besok UAS, usulan. Kemudian kampus sudah akan dipipil, ya. Dan mungkin karena ini saya masih darurat, fasilitas ruang DPM ini belum tersedia. Ya, nanti kami ada darurat. Ya, ini baru lantai 1. Ya, karena pilihannya pindahnya September 2023 atau September 2024. Sehingga kami mengarah ke 23. Masih darurat. Ya. Insya Allah semua mahasiswa kita undang sana. Dan kami masih merancang kegiatan yang lain apa. Malam hari 6 September itu adalah Rabu. Berarti hari Selasa malam, saya mohon teman-teman ada ngaji Hotmail Quran, berapa Quran ya, yang juz-juzan itu, kemudian ada manakib ya, kemudian besok paginya peresmian. Ya, mudah-mudahan lancar, amin. Saya ulangi, berarti saya sudah menjadi anggota dewan 4 periode. 4 periode kali 5 berarti hampir 20 tahun. Sejak PKB berdiri tahun 99. Saya pernah jadi sekretaris DPC PKB Pemalang, pernah jadi ketua DPC PKB Pemalang, pernah jadi bendahara DPW PKB Pemalang, Jawa Tengah. Ya. Ini ruang pendidikan. Jadi ini bukan ruang kampanye. Ya. Terbukti nanti juga Mas Slamet nanti suatu saat partai yang lain. Ya. Jadi saya ulangi,
hak suara Panjalu jangan sampai sia-sia. Contoh tadi fungsi anggaran. Jadi misalkan ini anggaran, yang ngambil pasti yang ada di sini. Yang pertama yang dapat yang di depan. Bu Saras boleh ambil, Mama yang ambil, saya boleh ambil. Boleh ambil beraturan satu-satu, dua atau serobot-serobotan. Ya. Sehingga dewan itu fungsinya ini. Saya bisa nyisihkan. Oh ini untuk Mbak Nova, oh ini untuk Mbak ini. Ya. Jadi kalau jenengan punya orang di sini, jenengan bisa minta. Saya minta. Ya. Contoh karena saya dari Partai Kebangkitan Bangsa, isinya musola, majelis, organisasi NU, kemasyarakatan, UMKM, ya UMKM itu kami berulang kali ada pelatihan, saya ngambil. Saya besok tanggal 16 ngundang warga, ya. Jadi kemarin pedagang pasar buah sudah kami undang 2 kali. Pedagang kita undang, kita sosialisasi, datang kita kasih snack, ada makan siang, ada uang saku. Terus pedagang pasar pagi kita undang, ya kita kasih snack, ada makan siang, ada saku. Ya, kemudian di Wanarjan Utara kita kumpulkan sudah 2 kali juga, ya pengusaha-pengusaha sarung goyor saya undang, snack, makan, uang saku. Uang sakunya 100 lumayan. Yang nyalon siapa? Dinas. Ya, ya. Kalau dengan pedagang pasar pagi tentang retribusi, pedagang pasar buah, ini kami Komisi C sedang berusaha menjual ke Menteri Perdagangan. Jadi berusaha pasar pagi Pemalang itu kemarin sudah muncul kepres keputusan Presiden nomor 79 tahunnya 2019. Pasar pagi dibantu 250 miliar tahun 2019. Ya, bahwa pasar pagi sudah Presiden sudah tanda tangan dibantu 250 miliar, tempatnya di depan terminal bis, ya, atau rumah sakit atau utara pasar buah. Lokasi tanahnya sudah siap semua, tapi karena COVID sehingga ditunda. 250 miliar sekarang sedang kita upayakan. Tapi infonya sekarang karena uang yang mau digunakan untuk IKN, ya pusat pemerintahan pindah di Kalimantan, sehingga sekarang yang 250 miliar mungkin tidak sejumlah itu. Yang kedua PDAM di Pulau Sari itu tahun 2020 sudah dapat bantuan APBD, sudah didok, dibantu 200 miliar untuk ngambil sumber air, airnya dari Banyumas lewat hutan-hutan nanti ditaruhkan ke Pulau Sari, ya itu sudah didok 200 miliar. Nah, kendalanya apa? Karena lewat hutan-hutan sehingga izin ke perhutani, lamanya izin di perhutani, sehingga kemudian terkendala waktu, hilang. Alhamdulillah pasar Bantar Bolang ini megah ya. Pasar Dongkal itu sudah dibantu kalau nggak salah 5 miliar. Pasar Dongkal kemarin 5 miliar. Pasar Belik yang Belik 3 miliar ya. Kemudian ini kami sedang bolak-balik ke Menteri Perdagangan, Pasar Ulu Jami, Pasar Warung Pring, Pasar Muga. Ya. Itu ikhtiar anggota dewan ya bersama dinas. Kemudian di Moga yang rumahnya Moga itu di pemandian Moga itu ada hotel sudah dibiayai 26 miliar, tapi karena COVID uangnya berkurang sehingga ini sedang dijajaki kerjasama dengan pihak ketiga, dengan investor ya. Kemudian Pemalang itu punya Wisma penginapan di Yogyakarta, kamarnya ada 17 kamar ya, itu dibuat sebelum COVID, dan kamar itu diperuntukkan untuk masyarakat Pemalang yang di Jogja. Pak Selamat, monggo silakan. Alhamdulillah. Jadi bagi masyarakat Pemalang yang ke Jogja mau sekedar rapat pinjam tempat,
atau kemudian nginep tarik murah. Ya. Jadi saya ulangi, alhamdulillah Pak Haji Slamet Effendi SMM selaku Direktur Utama dari PDAM sudah datang. Nanti bisa langsung ke panjenengan. Ya, ini ruangan bagus, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada forum tanya jawab. Ya, ada forum tanya jawab, silakan. Waalaikumsalam. Sehat Pak Slamet? Tadi Pak Slamet karena tadi pagi terpenuhi tamu, ya, sehingga saya mohon maaf mendahului memanfaatkan waktu. Pak Slamet saya tadi sebelum panjang tak kenalkan. Pak Slamet ini teman baik saya dulu tahun 98, saya sekretaris PKB, sekretaris PDIP. Ya. Dulu sempat mau koalisi PKB sama PDIP. Kemudian tahun 99 saya jadi DPR provinsi, Pak Slamet DPR kabupaten. Pak Slamet 10 tahun di kabupaten, saya 10 tahun di provinsi. Kemudian yang tahun 2009 saya ke kabupaten, Pak Slamet ke provinsi. Ya. Jadi itu kan kemudian 2014 sama-sama tidak jadi. Ya. Tahun 2014 sama-sama tidak jadi. Jadi Pak Slamet 2009 sampai 2014 DPR provinsi, saya DPR kabupaten. 2014 saya mau naik ke RI, Pak Slamet tetap provinsi, tapi rupanya Allah memberikan jalan. Situs, oh pusat ya? Oh ya, ini sama-sama pusat. Rupanya Allah menulis, jenengan itu mesti bareng-bareng. Berhasil bareng, tidak berhasil bareng. Dan ini sekarang bareng juga, ya. Saya Komisi C membidangi anggaran, PAD, Pak Slamet ini Direktur Utama PDAM. Ya, salah satu badan usaha milik pemerintah Kabupaten Pemalang. Sehingga kami ikut terlibat bantu penyertaan modal, terlibat ikut ngawasi, terlibat menanyakan PAD-nya berapa. Alhamdulillah, kalau nggak salah ini di bawah Pak Slamet ini PDAM tahun 2023 ini memberi PAD 3,3 miliar kalau salah. Kemudian tahun 2024 3,6 atau 3,5 miliar. 3,5 ya. Wah ini Mbak Mayang ini bahwa ITPA dia sudah setahun lebih pakainya Aqua apa? Ajipol. Ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi mohon maaf ya, ini keluar dari kendali kami. Ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Jadi Pak Slamet, jadi semua kami itu pakai Ajipol dan kebetulan membeli agennya punya mahasiswa. Jadi kami langsung belia karena kreatif mereka. Oke. Saya lanjut. Jadi PDAM itu tahun 2023 ini nanti akan memberi PAD nyetor untuk per daerah 3,3 miliar. Di tahun 2004 sejumlah 3,5 miliar. Ya. Kemarin ramai Pak Slamet yang 1 miliar ya. Tapi insya Allah lancar ya. Pak Slamet ini adalah mahasiswa semester 6, 4 dan 2 ya. Ini mahasiswa, kemudian kami sudah mulai Mbak Mayang ini selaku ketua DPM pakai manajemen yang bagus. Setiap kegiatan ini di kuota sekitar 100 mahasiswa. Ya, tapi dicek sekitar 90-an. Kemudian kami memberi pendidikan pembelajaran tentang politik karena politik kami anggap penting. Ya. Hari ini kami dengan Pak Slamet yang dulu sekretaris PDI dan insya Allah di belah dadanya masih merah. Dan kami PKB, nanti bahasnya PKB dan nanti kami akan mendahulukan dari partai-partai yang lain. Dan nanti dipersilakan untuk dialog dengan Pak.
dialog sehingga agar tumbuh. Ya, apa sih manfaatnya kami memilih? Apa sih kami harus pilih yang bagaimana? Apa yang bagaimana? Tapi sepintas sudah kami sampaikan ya. Saya kira kami lebih memanfaatkan waktu untuk masalah hadir sudah ya. Saya tadi segera mengisi waktu. Terima kasih Mbak Mayan. Ini kali ini pembukaan ini karena ini menjelang pemilu sehingga bisa diulang lagi nanti dengan partai yang lain ya, sehingga biar sini itu pendidikan tentang politik tidak ketinggalan. Sangat mungkin mahasiswa nanti nyalek, sangat mungkin partainya juga berbeda, sangat mungkin dosen-dosen juga nyalek dan partainya juga beda. Ya, ini ruang pendidikan. Ya. Terima kasih Pak Salma, terima kasih Pak Delanda, Wakil Rektor 4, Bu Sarah, Wakil Rektor 3, dan seluruh jajarannya. Lebih kurang mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.